Halo, kami dari tim apa? Perkenalkan, saya Dena Kudinavyu dan rekan saya, Laudita Iftinan Almas. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai strategi yang telah kami rumuskan berjudul Pengembangan Sustainable Living untuk mencapai profitable dan bisnis berkelanjutan. Sebagai bentuk inovasi untuk mencapai pengoptimalan sustainable living, PT Avo Innovation Technology. Yang pertama, mengenai executive summary, di mana kita akan membahas mengenai tiga masalah. Yang pertama, isu perusahaan, yang kedua, strategi, dan yang ketiga adalah impact. Diharapkan nantinya solusi dari inisiatif program kita akan diadopsi dan mampu berjalan efektif serta efisien. Isu perusahaan sendiri yang pertama mengenai dampak dari industri kepada lingkungan, yang kedua persaingan antar kompetitor perusahaan kosmetik lokal, yang ketiga mengenai optimalisasi sustainable living perusahaan yang belum optimal. Untuk strategi sendiri, kita menginisiasi tiga strategi utama. Yang pertama, marketing public relation, yang kedua, 3P and community program, di mana di situ ada pemberdayaan, pelatihan, serta pengembangan. Dan yang terakhir adalah sustainable product innovation. Untuk impact-nya sendiri, yang pertama, membangun reputasi yang baik, meningkatkan kesadaran merek, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan penjualan. Yang kedua itu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan serta masyarakat Indonesia. Kita memetakan masalah dan menginisiasi sebuah solusi dari marketing public relation. Untuk yang pertama, key issue-nya sendiri itu dilihat dari lingkungan, ekonomi, dan sumber daya alam. The real problem-nya itu yang pertama adalah sampah kemasan produk meningkat, yang kedua keterbatasan bahan baku, ketiga persaingan brand market, dan yang keempat penurunan penjualan. Di sini kita menggandeng pay partnership yang dimana ada komunitas lokal, mahasiswa, masyarakat, supplier, penjual supplier, petani lokal, dan media sosial. Untuk nantinya, ada key activities yang akan dijalankan, seperti pengembangan program inisiasi marketing public relation, evaluasi program secara berkala, dan perluasan jaringan komunitas. Untuk channelnya sendiri, ada direct, yang pertama menyebarkan brosur berisi program CSR Avoskin, yang kedua melalui media sosial ataupun website resmi dari Avoskin. Strukturnya sendiri itu dari biaya untuk implementasi pemberdayaan, pelatihan, dan pengembangan atau 3P. Yang kedua, biaya inovasi dari sustainable product innovation berbentuk pergantian bahan baku dan packaging yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, project impact-nya sendiri itu yang pertama melestarikan lingkungan dan meminimalisir sampah kemasan kosmetik. Yang kedua, meningkatkan kelayakan hidup masyarakat. Ketiga, mencapai sustainable living. Yang keempat, memberikan pembaharuan produk untuk menjadi lebih berkualitas lagi. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan pembelian konsumen sehingga menimbulkan beli ulang produk atau menimbulkan loyalitas. Dan yang keenam, menjadikan Avoskin menjadi top brand nomor 1 di Indonesia. Rekomendasi yang kami buat disusun dengan konsep kerangka kerja, yang mana sustainable living sebagai patokan utama dalam pengembangan yang selanjutnya dibawahi dengan tiga rekomendasi yang kami berikan, yaitu marketing public relation, 3P and community program, dan sustainable product innovation. Yang pertama adalah marketing public relation. Marketing public relation sebagai alat membangun citra baik atau positioning pada benak konsumen. Citra yang dibentuk sebuah perusahaan merupakan elemen esensial untuk mempengaruhi kesuksesan sebuah brand. Marketing public relation merupakan proses merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi kegiatan untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Kegiatan itu dilakukan untuk membuat strategi komunikasi dengan menyampaikan informasi yang kredibel. Strategi komunikasi berguna untuk membangun komunikasi yang baik antar perusahaan dan konsumen melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, media massa, dan acara-acara publik. Pesan-pesan yang konsisten dan relevan akan disampaikan kepada target audience. Sedangkan positioning akan membantu perusahaan untuk membangun persepsi positif terhadap merek dan produk di benak konsumen. Untuk mencapai positioning produk yang diinginkan, perusahaan perlu konsisten dalam menyampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan nilai-nilai merek. Konsistensi dalam komunikasi akan membantu
membangun citra merek yang kuat dan mudah diingat oleh konsumen. Selain itu, perusahaan juga perlu adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan tren pasar. Dengan terus melakukan evaluasi dan melakukan penyesuaian terhadap strategi komunikasi, perusahaan dapat tetap relevan dan kompetitif. Melalui penerapan strategi marketing public relation, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, meningkatkan kesadaran merek, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan penjualan. Yang kedua adalah 3P and Community Program. Pemberdayaan, pelatihan, dan pengembangan atau 3P sebagai dasar dari program pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau CSR. Perusahaan yang dikemas untuk menjalankan sustainable living yang lebih baik lagi. Program ini nantinya bekerja sama dengan masyarakat, mahasiswa, dan komunitas yang ada di Indonesia sebagai bentuk untuk memberikan kelayakan sosial bagi masyarakat. Kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Sementara kerjasama dengan komunitas lokal dapat memastikan bahwa program-program CSR relevan dan bermanfaat bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, Avoskin dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitasnya dan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat di Indonesia. Yang ketiga adalah Sustainable Product Innovation. Program Sustainable Product Innovation mengusung inovasi kemasan yang dinilai ramah lingkungan serta dapat didaur ulang. Kemasan yang sudah tidak dipakai akan dibentuk serta dijadikan bahan untuk membuat sebuah karya yang dapat menjadi bagian penunjang dari inovasi 3P. Dan Community Program. Program ini juga sesuai dengan komitmen Avoskin untuk terus mengembangkan sustainability product yang dengan melakukan repacking dan rebuilding produk menggunakan kemasan dan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Dalam menjalankan sustainable product innovation, juga dibantu dengan inisiasi Repair Cafe untuk membantu konsumen dalam memperbaiki produk Avoskin yang rusak, sehingga akan memperpanjang umur pakai produk tersebut. Dengan memperbaiki produk yang rusak, konsumen tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi limbah produk kecantikan. Avoskin berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk yang tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Melalui perluasan jangkauan, Avoskin berupaya mendekatkan diri dengan masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa dan Kalimantan, agar semakin banyak orang yang dapat merasakan manfaat dari produk-produk Avoskin. Melalui berbagai program yang dijalankan, Avoskin berupaya untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, Avoskin tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam pelestarian lingkungan dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Selanjutnya, mengenai analisis pengaruh CSR. Yang pertama, dampak kepada perusahaan. Itu memberikan pengaruh baik kepada perusahaan dan menaikkan brand image produk Avoskin itu sendiri. Yang kedua, dari sisi masyarakat, memberikan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya adalah CSR terhadap minat konsumen. Yang pertama adalah reputasi atau brand image. Dengan menjalankan program CSR yang berfokus pada isu-isu lingkungan dan sosial, perusahaan skincare lokal dapat membangun citra merek yang positif sebagai perusahaan yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua adalah engagement. Melalui partisipasi dalam kegiatan CSR, konsumen merasa lebih terhubung dengan merek dan memiliki rasa kepemilikan terhadap produk tersebut. Selanjutnya, bagaimana penerapan CRM untuk menjadi top brand nomor 1 di Indonesia? Untuk penerapannya, perusahaan harus memilih kaos real yang relevan dengan nilai dan misi perusahaan, serta yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa pesan dan tujuan dari CRM tersampaikan dengan jelas kepada konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi dan perbaikan secara berkala juga diperlukan untuk mengatur efektivitas program CRM dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Mempertahankan sustainability. Evaluasi program untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan bisnis perusahaan agar mencapai sustainable living yang efektif dan efisien sehingga tidak akan timbul sebuah kerugian
mengenai pembaruan strategi yang ada. Untuk itu, sekian dari kelompok apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.